Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan kesepakatan prinsip dasar penanganan tenaga honorer antara Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Informasi selengkapnya silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan berita yang dipublikasikan oleh tribungayo.com, ternyata Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bersama dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati beberapa prinsip dasar untuk penanganan tenaga honorer. Kesepakatan tersebut perlu dilakukan untuk mencari solusi yang paling terbaik untuk penanganan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Mengingat rekan-rekan sekalian, untuk nasib tenaga honorer saat ini bisa dikatakan berada di ujung tanduk oleh karena pemerintah bersikukuh berencana akan menghapus profesi tenaga non-aparatur sipil negara itu paling lambat 28 November tahun 2023 mendatang. Rekan-rekan sekalian, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar supaya mencari solusi jalan tengah terkait dengan penyelesaian persoalan tenaga honorer ini, di mana solusi yang diharapkan tentunya tidak akan merugikan pihak-pihak terkait, baik itu kepada negara, pemerintah daerah, dan juga kepada tenaga honorer. Dalam rapat kerja yang dilakukan beberapa waktu yang lalu antara Menpan RP dan Komisi DPR RI, terdapat beberapa prinsip dasar untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Prinsip dasar penanganan tenaga honorer tersebut telah disepakati berdasarkan berbagai masukan yang diberikan oleh para anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan harapan itu dapat mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang saat ini tengah diusahakan dan diselesaikan persoalan nasibnya. Rekan-rekan sekalian, adapun prinsip dasar yang telah disepakati tersebut antara DPR dan Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Anas menyebutkan penanganan tenaga non-ASN itu dilakukan dengan mengedepankan 4 prinsip. Yang pertama adalah menghindari PHK massal, kemudian yang kedua menghindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga honorer saat ini, serta tetap mengacu kepada regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Anas pun juga menegaskan bahwa pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan sumber daya manusia oleh karena tenaga non-ASN telah diakui memberikan kontribusi yang nyata dan maksimal di dalam roda pemerintahan, baik itu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga dalam tindak lanjut penanganan persoalan honorer ini, dukungan semua pihak dalam penanganan tenaga non-ASN menjadi keniscayaan agar iklim birokrasi tetap baik. Anas menyebutkan bahwa faktualnya memang peran tenaga non-ASN ini cukup vital di dalam menunjang berbagai fungsi pelayanan publik, sehingga pemerintah dengan masukan DPR, DPD, Asosiasi Pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema-skema win-win solution yang tidak merugikan masing-masing pihak. Rekan-rekan sekalian, demikian kesepakatan yang disepakati antara Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Komisi 2 DPR RI, yang mana dalam penanganan persoalan tenaga honorer tetap mengedepankan 4 prinsip, yakni menghindari PHK massal, menghindari pembengkakan anggaran, mengurangi pendapatan yang diterima tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN, serta sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dijadikan landasan selama ini di dalam urusan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, demikian video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.